Oke, 1, 2, 3. Oke. Halo barudak sampurasun. Nah, wes. Sing sarehatnya. Amin. Sekarang tuh tanggal 29 Juli 2024 ya. Jam berapa ya teh? Jam 1 kurang 10 menit atau jam 1.40. Waktu Indonesia bagian Barat. Betul? Betul. Abai Nomi kembali hadir di season pertama, berarti sekarang bab kelima di jurnal Cilukba, cerita luka bahagia barudak, di mana merupakan sebuah catatan pertemanan harian Abai yang di dalamnya nanti terdapat cerita-cerita luka maupun bahagianya barudak nih yang dikemas dalam alur yang singkat dengan peran utamanya tuh para narasumber yang ada di dalamnya. Oke. Begitu teman-teman. Ya, Barudak. siap. Jadi ini tuh adalah riwayat hidup kalian semua. Nah, barudak, pertama kita itu ada perkenalan atau latar belakang gitu yang diawali oleh Pak Mamen, boleh? Riwayat hidupnya gimana atau latar belakangnya Pak Mamen, nama siapa? Dia dulu. Ayo Mamen dulu karena ini kan nanti kan kita tahu ini kan kakak dan adik. Boleh. Jadi Mamen dulu. Non sini. Nama siapa? Nama Mamen. Nama asli Muhammad Alif. Muhammad Alif, dipanggil Siri. dia Nama Muhammad Alif, dipanggil Mamen. Mamen. Lahir di kota Jombok. terus Inggris. Bener ini serius. Kota Garut. Oh, di kota Garut. Tanggal Tanggal 24 bulan Maret. 24 Maret 2004. Riwayat keluarga anak keberapa? Anak ketiga Anak ketiga dari dua kakak bersaudara. dua kakak. Dua Oh, bersaudara. berarti dari 3 bersaudara. Tiga Kamu berarti bungsu. Ya, Oh. aneh bungsu. Kalau riwayat pendidikan Pendidikan sampai sampai SMK. SMK, cuma di jasanya hilang. Oh iya, nggak apa-apa. SD di mana? SD di SDN Babakan Priangan. Babakan Priangan. SMP? SMP ada dua. Oh, ada Ada dua. dua. Pertama di 11 negeri. 11 negeri. Karena salah pergaulan pindah ke SMP Bayangkari. Oh, Anda jadi pindah karena Ya. salah pergaulan. Oke, SMA. SMK. Oh, SMK. SMK negeri 8. SMK Negeri Selapan. 8. Oke, itu ya riwayat ya sedikit riwayat hidupnya Pak Mamen ini. Dipanggil Mamen kan, bukan Alif. Ya, bukan Pak. Oh, Mas Mamen. 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 Siap, Mamen. Lanjut nih ke sebelah kanan saya berarti. Mang Ajang. Latar belakangnya nama siapa Mang Ajang? Yana Johana. Oh, Pak Yana Johana. Lahir Di Bandung, di Garut. di Garut. Ada gedean Pak Yana? Lahir di Garut, besarnya di Bandung. Tanggal Tanggal lahir 4 November tahun 11 April berarti 11 April 19 berapa ya? Mengajang tuh 1998-an ya berarti ya? 19 Pokoknya 1998. Salapan versi. Oh, 88? 98. Oke. Riwayat keluarga Riwayat karya 6 bersaudara. 6 bersaudara dari anak keberapa dari berapa bersaudara? Dari 6 bersaudara, yang ketiga. Ajang ketiga. Ya. Oke. Berarti ya nanti kan ini kan sebelahnya ini kan adiknya ya. Nah, Berarti kalau riwayat pendidikan mengajang sampai SD, cuman SD nggak dilanjutin Oh, nggak karena ada bantuin orang tua. mantap. Oke, berarti sedikit riwayatnya Mang Ajang tuh seperti itu ya. Pak Yana apa? Mang Yana biasanya kita panggil, atau Mang Ajang lah dipanggilnya. Nah, sekarang langsung ke adiknya ini.
Halo guys. Nah, ini di sini mikrofonnya ya. Jadi gede-gede aja. Siap. Sok latar belakangnya Ya, nama Sandi Setiawan. Sandi Ya, Setiawan. bisa dipanggil Uso lah, udah terkenalnya ya. Mm-mm. Lahir di Bandung tahun 2002 2002. ya. Anak keempat dari 6 bersaudara. Oh, berarti Mang Ajeng mah anak ketiga nih. Anak ketiga. Anak ketiga ini si Uso anak keempat dari 6 bersaudara. 6 bersaudara teh laki-lakinya ada berapa? Ada Oke. 2 orang. Ada 2 orang. Cuman kita di sini. Oh, ini laki-lakinya ya. Keluarga laki-laki yang nomor saudara. Jadi yang ke satu cewek, yang kedua juga cewek, yang ketiga Ke-5 ke-6 juga cewek. juga. Berarti 3-4 ini tengah-tengah cowok lagi. Oke, mantap. Nah, ini momennya tuh. Kenapa orang nyen podcast ini yang satu ini bungsu 3 bersaudara, yang 2 ini anak tengah laki-laki hungkul. Semuanya ada lagi si Agus, si Iting cuman lagi pergi, dan di belakang ini juga ada si Jang Ahan. Cuman dia nggak mau sok terkenal, ya sok sibuk. Nah, gitulah latar belakang dari ketiga narasumber yang ada di Jurnal Cilukba ini. Berarti kita masuk ke analisis data atau kita bercerita nih momen-momen hampir dikatain kita tuh udah setahun bersama. Di mana sih? Siapa yang mau jelasin? Mana? Ya, kita pertama kali ketemu tuh dari mana? Habis itu ada di mana? Ngerti nggak? Oh. Ya, Oh, oke. udah ngerti. Ngerti? Ngerti. Jadi gini. Kita tuh ketemu di Jalan Lengkong kecil gitu. Yang merupakan tempat kerja kita mencari nafkah. Kenapa? Gitu. Kegiatan sehari-hari kita. Kegiatan sehari-hari hampir seminggu tuh 6 hari kita bersama-sama setiap malam, setiap sore sampai ke malam gitu. Udah dimasuk keluarga lah. Iya, udah hampir, makanya tuh setahun berbarengan terus 7-6 hari setiap sore sampai malam, ya sudah bukan teman lagi, udah bukan barudak lagi sebenarnya, tapi udah berbagi-bagi momen gitu, luka maupun Luka juga. bahagianya gitu. Nah, pertama kali itu di mana sih? Jadi kita tuh satu dundungan lah, satu bosnya tuh namanya Abang Adifa gitu, sama Neng Tira, dan ada lagi Ibu Oner. Ibu Onernya tuh Ibu Sonya. Nah, Yang membantu kita. yang membantu kita semuanya. Dan awalnya itu berawal dari Gyoza 234, dan lama-lama alhamdulillahnya naik, buka cabang baru yaitu Ayam. ayam goreng bunur gitu. Ayam goreng bunurnya, dah 3 orang ini tuh awalnya di ayam bunur gitu, dan terakhir baru si Uso ini ke bagian Gyoza 234, dan duaan ini sama Iting tadi si Galing di ayam bunur sekarang. Nah, coba jelasin satu-satu ya. Pertama kali ada di tongkongan kita gitu rasanya ya. Kapan, terus gimana ceritanya pertama kali? Dari Sandi dulu, sok. Ya, pertama awal mula Sandi pas lulus sekolah ya. Lulus sekolah. Ya, di situ teh adalah ngambil dulu sebulan mah ya. Nah, di situ teh biasalah ditawarin sama si Iting. San, cina mau kerja nggak? Ya, di situ Sandi lagi butuh-butuhnya uang, lagi BU lah kalau ini mah. Lagi butuh uang. Ya, kalau di situ teh Sandi teh nyoba di situ teh. Ya udah Gus. Sempat mau masuk ke Lengkong, Sandi teh masuk dulu lamaran di Ceker Midun. Oh, sempat dicekeran Ya, Midun. Ceker Midun. Tadi situ teh biasa kepanggil teh datang jam 8, beres-beres jam 12 lah. Terus di situ teh ditanyain ke si Agus teh, kamu serius gas nyasa kerja teh? Nah, didinya teh abdi teh ngomongnya serius. Nah, didinya teh diajakan teh 2 pegawai, jeung Abi jeung si Semit. Oh, awalnya teh kamu sama Smith. Ya, awalnya sama si Semit.
Di situ teh kan Sandi belum ngerokok ya. Oh iya. Lagi baik-baiknya. Iya, Lagi iya, baik-baiknya. Nah, di situ teh Sandi teh awal mula nungguin kerja di mana nih. Nah, gak tahu belum kenal Adipa lah ya. Si abang. Ya. Nah, di situ teh Sandi teh ngebantuin dulu Semit, kan Semit di Jogja. Gak tahu Sandi di Ayam. Udah di situ saya kenalan sama Abai sama Si Ahmed. Ya. Di situ teh ya udah Sandi sama Semit teh ngebantuin kursi. Nah, di situ dipanggil lah Sandi teh sama abang teh. Sandi mah bukan di sini, Sandi mah di Ayam. Oh, jadi Awal kamu tuh. mulanya. Oh, ya, oke. Nah, awal mulanya tadi situ teh Sandi teh nggak tahu ya di Ayam teh sama siapa aja. Pas itu dikenalin, San kamu sama si Gusta sama si Kumis. Oh iya, si Uso tuh emang kasang nama pionir bunuh ya. Ya. Salah satu pionir bunuh Ya. ya. Sama si Agus Ya. kan. Terus. Kan di situ teh awal mulanya harusnya mah Agus dulu. Agus itu kan Ya lagi ada kerjaan ada lah. kerjaan lain. Dari situ Uso dulu. Pas Uso masuk di situ teh, udah Uso teh kenalan sama Gusta yang udah keluar lah mantan Ayam Bunuh. Ayam Bunuh, betul. Di situ teh ada bos-bosnya lah kayak Andre ya, Indra, kayak siapa lagi Si lah. Abang sama Ya. si Rijal. Ya di situ teh lah. Dari situ teh Sandi teh ngomong, Sandi bagian apa? Ya Sandi mah sih bagian ini we nganter-nganterin minuman sama bikin sambal. Dari situ teh awal mula sambal teh kan sambal bakar dulu sebelum sambal biasa. Oke. Nah di situ teh gak ada yang bisa. Oke. Patuduh-tuduh teh sama Kumis Gusta teh. Jadi formula sambal tuh belum pada tahu. Belum pada tahu di situ Oke, teh. terus? Ya udah di situ teh ya. Patunjuk-tunjuk sok sah cenah lu bisa teh. Tanya si Abang teh san mana bisa teh cenah ngajen sambal. Aduh, abi mah teh tiasa soalnya belum pengalaman. Tadi situ kan awal-awal pas masuk ke situ teh opening dulu. Belum, ya udah we ngobrol dulu kan sama si Semit sama Abah. Di situ teh momen-momen Sandi teh ya menjenjang mau ngerokok teh ditawarin dulu. Oke, Ditawarin ceritakan. dulu ya, ditawarin dulu. Di situ ada lah yang gondrong-gondrong gitulah. Iya, saya. Nah, Abai situ teh nawarin, nanyain ke Semit Mis ini siapa? Baturan Abai ke si Semit teh. Nawarin rokok. Di situ teh Sandi belum ngerokok juga ya, langsung nolak. Tapi mah jarang ngerokok Nah, di situ teh Sandi teh ya gabut lah. Kan baru-baru opening, belum masuk, ya udah. Di situ teh diam-diam pas keesokannya kerja we mulai aktif lagi kerja teh, ya udah di situ. Mulai serius kerja. Serius kerja. Nah, di situ mulai kerja, udah lama lah kerja, baru mau jalan 3 bulan, 3 minggu, bukan 3 bulan, salah ya guys. 3 minggu. Nah, di situ teh Sandi kan belum ada pengalaman ya masuk. Belum ada pengalaman di situ teh, ya udah Sandi teh kayak di diri sendiri teh mau resign teh ya. Udah emang minusnya ngedorong roda ya. Baru anak remaja masuk kerja yang Pokoknya lagi soak-soaknya tentang lagi kerja sok-soknya ya. langsung Lagi kaget-kagetnya. ya, kaget-kagetnya langsung ginilah suasana dunia teh yang sesungguhnya teh Dunia laki-laki teh. kerja lah gitu ya. Habis itu masuk di situ teh udah ngomong sendiri lah. Mau awal-awal teh mau resign, pas mau jalan ke 4 minggu teh. Situ teh sendiri awal mula teh mikir dulu kalau misalnya keluar ya gak ada hasil uangnya kan. Di situ teh ya udahlah lanjutin. Terus di situ teh cari kosan yang di deket Lengkong juga lah deketnya. Nah di situ ditawarin sama si abang teh, San mau sih tidur sini, dah kan belum ada motor teh ya udah tuh kalau gitu mah bilang dulu ke si mama teh, ya udah bilang weh Sandi teh ya mau jalan 5 bulan kalau gak salah mah 3 bulan. Dari situ teh awal ya kayak merintis di Ayam Bunur lah sampai sekarang udah alhamdulillah ya udah terkenal ya nama-namanya ya. Udah. Rasa sudah menjamin. Ya awal mulai di situ teh mau sambal yang dibakar teh. Oke. Ya di situ teh ditanya kan aku sama si Kumi sama si Gusta teh yang mantan Ayam Bunur teh. Sok siapa yang bisa membuat sambal? Dari situ teh nggak ada yang bisa. Siapa teh nunjukin, kamu bisa nggak bisa? Sok kurang we diajarkan. Nah di situ teh kumanya
bawang ya lah, intinya bawang terus sambal mentah ya. Tadi situ nggak ada yang bisa ya. Udah mau 3 hari atau 4 hari di situ datang si ibu owner. Oke. Si ibu owner teh kayak ngumpul gitulah, si ibu owner, si abang, teneng Untuk membuat resep. ya buat resep sambal cina biar nggak rusuh. Oke. Nah di situ teh buat terus ada masukan dari si ibu. Oke, tahan. Itu kan maksudnya bukan bagian dari awal. Ya. Itu tahan dulu ya. Yes, ya. Berarti karena ini ada duaan ini Ya, lagi. ya. Disinggah ke bagian Disingkat juga ke ya. bagian waktu. Jadi si Uso ini salah satu pionir di ayam bunul gitu, dan awal masuknya si Uso tuh seperti itu. Dari BU, awalnya BU karena lulus dari Sekolah. Nah, lanjut ke siapa ya? Ke dari sini selalu. Mang Ajang dulu. Ah. Oke, Mang Ajang. Sok Mang Ajang. Pakai bahasa sehari-hari aja, nggak usah bahasa baku, Mang Ajang. Ya, awal mula masuk ke Lengkong. Dulu kan kerjanya masih di pasar. Oh, awal mula di pasar. Di pasar. Nah, emang karena di pasar buat kebutuhan keluarga juga, bantu keluarga agak minim juga. Alhamdulillah sekarang udah Stabil ya? dapat Membaik. stabil, Membaik. Ya karena dulunya emang pernah nge-backup dari Gyoja dulu. Udah 2 hari. Yang sama Mang Abai juga sekali, sama Ahmed sekali. Nah, udah gitu emang dulunya pernah di kakaknya Abang. Di kakaknya, Sego Barbar gitu ya, Sego Barbar yang kan? dia sapa gua ya. Nah, disitulah Abang manggil lagi. Oke. Yang mau nggak kalau misalkan tetap jadi dibunuh katanya. Udah tadinya mikir-mikir dulu, terus sambil nyobain juga. Taunya ya mungkin nyaman juga sama lingkungan, sama kita partneran, kerjanya juga kita saling support juga, kita saling gantian kalau ini bagian yang nggak bisa dikerjain, saling bantu. Akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, begitu berarti Payana atau Mang Ajang nih. Awalnya tuh emang sebelum dari ayam bunul itu disego dulu ya. Disego dulu sama dan kakaknya Abang. Menggantikan kalau nggak salah si Kumis ya. Iya. Iya, silakan. Iya. Kumis keluar, Mang Ajang masuk. Iya. Oke. Nah, lanjut ke nih si sebelah ini nih. Si Gokil. Ya. Mas Mamen. Oke, siap. Mas Mamen awal masuk di Bagudax SMA 7 kita tes sebutannya. Awal banget. Boleh ceritain awal bangetnya? Iya, kalau dari awal banget mah pertama masuk tuh pernah di Gyoza. Nge-backup. Di awal masuknya tuh di Gyoza backupan. Terus Yang ngegantiin CPD. oke. SPD. Diajak lah ya sama si Abang. Pertama partneran tuh di Gyoza teh, pertama kenal sama Abah itu di Gyoza waktu pertama kali yang backup. Sabar. Makanya enjoy aja pakai bahasa biasa, jadi awalnya tuh bukan si Mamen kan? Apanya? Yang mau nge-backup, tapi Ya. teman Mamen, Ya. cuman karena nggak mau. Namanya Gines. Cuman karena gak mau digantiin sama Mamen karena waktu itu baru keluar di distrik. Si Mamen teh. Dekat-dekat Gyoza lah. Pertama awal tuh kenal sama Abah ya. Akhirnya kita kenal sama abang juga. Kenal sama Abang juga. Tuh. Dan kalau Mamen mah kan jual mana teh julid gini sok, iya jadilah sama si Abai gitulah. Jadi satu sefrekuensi nih kita tuh, jadi nyambung lah kalau ngobrol tuh. Kalau sama si Garut Ahmed kurang. Sempatlah menghilang dulu beberapa bulan, ternyata dipanggil lagi sama Abang.
alhamdulillah ya singkat cerita sampai sekarang lah. Singkat cerita Sampai dipanggilnya dibunuh bukan di Gyoja lagi Di kan? Gyoja dulu. Oh di Gyoja dulu. Oh Kan iya backup. di Gyoja dulu. Gyoja. Abis itu ya bukan keluar lagi ya. Dipindahin lagi. Cabangnya bunuh. Langsung ke cabang bunuh ya benar. Karena biar buka setiap hari. Oh iya Kan? betul. Karena asalnya libur terus. Ya kadang setiap jualan tuh ada libur full sehari. Nah, Jadi setiap Bunur dan Gyoza tuh sekarang nggak libur, cuman yang gantiin libur kita tuh si Mamen Ya. gitu nge-backupin. Dan akhirnya singkat cerita, jadi sekarang teh tetap pegawai tetap atau ya bisa disebut. Bisa disebut. Mungkin karyawan tetap lah. karyawan tetap di Bunur ya? Ya. Oke, seperti itu. Singkat cerita pertama kali barudak SMA 7 ini, barudak depan SMA 7 ini ada di Lengkong gitu. Ke pertanyaan selanjutnya nih. First impression gitunya kalian ngelihat Abang, Neng dan si Ibu. Oh, ini Pertama kali ngelihat dari siapa dulu? Dari Momen atau sekarang boleh. diganti? Kalau pertama ngelihat dari si abang mah ya emang waktu di distrik itu kan pernah ketemu Tea yang depan itu. Pertama mah Judas asli Judas lah kayaknya Judas lah, tapi kesini karena udah kenal ya ke kitanya juga, ke karyawan juga humble, baik lah, royal juga, makanya Betah lah ya. betah lah pokoknya mas. Kalau ngelihat Teh Vira awal ketemu Teh Vira tuh ya sama sih Judas kelihatan kurang dan Semakin kesini semakin kesini lah ya baiklah sama kayak si abang, sama sih semua Sama ya. tapi kalau si ibu ya Nah. Judas tapi agak menakutkan. Soalnya saya pernah dimarahi karena minyak tumpah ke baju saya lagi ngegoreng. itu momen epic momen. Nah, betul. Ya, jadi si Momen tuh pertama kali nge-backup dan pertama kali kenal gitu ya sama si ibu, udah ada kejadian dia tuh ngebahekeun atau ngejatohin minyak di sampingnya tuh si ibu dan kena. Ya, betul. Saya saja yang sudah lama kaget gitu. Saya tidak bisa membela Momen. Gitu, dan ya akhirnya jadi bahan bercandaan lah ya itu, Ya. kesini gitu. Kenangan. Gimana awal masuk di Gyoza tuh gimana? Soalnya kalau tidak ada kejadian pasti garing. Iya betul. Lengkong kalau si mantan gak kebakaran gak akan ada kasus. Sampai ada yang ngomong player. Si anjing. Oke, lanjut ke Mas Uso. Ayo nah, Mas Uso. First impression lo si abang, si Neng sama si ibu secara singkat aja. Karena kita bagi-bagi. Ya secara singkat ya si abang kayak Mamen lah gitu ya, cuek dulu. Kesini ya hamba lah ngomongnya gitu, kenal. Terus baiknya abang teh suka membantu orang, tidak berpilih-pilih manusia. Oh, iya. Kayak ada yang kesusahan gitulah. Tidak melihat derajat Ya derajatnya maupun nggak punya apa-apa, yang Iya, mau iya. punya apa-apa juga dia selalu Jadi si abang mas selalu masuk ke Ya. kalangan manapun ya. gitu. Nah kalau Teh Vira ya awal mula Sandi belum tahu Teh Judas, emang Judas ya, belum kenal di situ. Ya di situ pas beberapa masuk ke ayam nggak pernah ngobrol, Oh, iya. dan nggak tahu Teh ya Judas. Pas kesininya, oh gini orangnya baik. Ya kesini ya bisa ocoy lah. Oke, bisa tektokan Ya bercanda tektokan gitu ya. Jadi enak lah ngobrol Teh. Kalau ibu nih. Kalau ibu orangnya Teh emang kayak mendidik anaknya sendiri ya. Iya betul. Mendidik anaknya sendiri. Jadi ada kesalahan usaha dari bisa kayak barang yang jatuh gitu tuh suka dimarahin, tapi dimarahin itu Teh bukan karena marah gitu. karena marah, dia ngingetin kita. mengingati biar nggak terulang lagi ke masalah yang itu. Nah, jadi si ibu teh udah nganggap kita tuh kayak anaknya sendiri Iya, karena gitu. ibu juga
fakta ini si ibu tuh cuman punya anak Cineng doang Iya. gitu kan. Dari situ kayak ibu sendiri lah. Kayak ibu sendiri, we. Ibu lengkong yang kita sebut tuh, ibu oner dan banyak lah ibu soalnya Cici. Cici juga dipanggil sama Cici. Oke, lanjut ke Mang Ajang nih. Mang Ajang. Oke, awal mula ketemu si Abang kan pas masih kerja di si Sego Barbar. Pas kenal agak deketnya tuh pas malam minggu, hari minggu siangnya, pagi-pagi ada pengamen itu lucu banget, masih keinget. Dia udah dikasih rokok, cuman rokoknya jatuh. Dia suruh ganti yang baru, oke diganti kata Diganti ke si Abang. Abang, Iya, oke. kok Abang diganti. Nah dia ngedoain bagus kan, ngedoain Bali gitu kan. Dan cuman ada satu kata yang kayaknya nyinggung juga Abang, nyelekit. Abang itu emosi. Nah dari situ cuman Ajang yang nahan. Abang waktu itu Abang Udah mau fase gelut dah gede. kalau dari badan emang ini Abang kan. Iya. Kan alhamdulillah masih bisa Ke handle. kepegang, ketahan. Terus lihat mukanya si Tepira berawal dari situ Kaget Mang Ajang. kaget si Tepira lihat Abang kayak gitu. Ya untungnya aku yang ditahan. Nah dari situ sih awal mula udah berani ngobrol aja juga sama si Abangnya. Udah sampai sempet bikin grup juga biar nawar-nawarin juga Honda. Iya, Honda, bener. Kalau kita dapat ini kayak pelanggan yang kita bakal dikasih bonus tadinya kan, cuman kitanya aja males gitu kan. Jadi sama sekali kita tidak dapat. Ayo mencoba udah betul. kita ikhtiar lah gitu kan, itu ngebantu si Abangnya juga gitu. Nah dari situ ya kitanya kadang mau kadang enggak gitu kan. Nah, berarti Mang Ajang mah dari situ. Kalau si intinya kenal dari si Abang Teneng ya dari sana. Dari Oke. Sapa. Jadi sama ibu juga cuman pernah lihat sih, cuman kan udah deket-deket ke sini. Waktu di ayam goreng di Lengkong. Kalau di ini hampir sama sih. Kayak wataknya, maksudnya teh sifatnya kayak kalau di ini hampir sama-sama orang tua kita sendiri gitu. Nah, mata kayak alhamdulillah kita suka di handle, dibantuin sama ibu. Kita bersyukur juga gitu kan. Kadang kan kitanya suka ada lalai dari kerja gitu, ada saling lupa. Tapi kita saling ngingetin, cuman ibu yang suka saling ngingetin ke kita. Itu sih. Bener sih. Jadi ya Abang mau Neng mau ibu oke pertamanya emang pasti kelihatan judes ya. Kelihatan judes karena emang belum kenal betul. Dan kesini ya tadi itu ya masuk ke ya bisa dibilang bos lah gitu. Bos masuk ke kalangan anak buahnya gitu kan. Sama emang kita keren. Kalau ke misalkan kita kerja dari orang lain belum tentu kita dapat kayak Abang, Neng sama ibu, kita nggak dapat. Nah itu maksudnya sekali masuk sepaket dapat 3 orang. Nah itu sama jadi kayak bukan jadi kita tuh kayak karyawan sama atasan gitu kalau di ini. Nah ada fasenya kita jadi karyawan, ada fasenya kita setara lah ya. Gitu. Itu sih yang paling kita susah kalau misalkan cari di orang lain, gitu. Belum tentu juga gitu kan. Emang ada kan, cuman belum tentu. Iya betul. Kan. Sangat sedikit lah ya. Sangat sedikit. Jadi ya bersyukur banget lah gitu kita bisa kenal sama Abang, Neng, Ibu, terus Mang Abai juga, Ahmed ya partneran sama Pak Alip. Ada ya. Awalnya kita judes tapi sekarang taunya sefrekuensi juga. BTW kita tuh syuting di kosan baru, kontrakan lah ya, kontrakan baru, base camp Gyoza X Buno gini tuh. Oke seperti itu, berarti singkat cerita pertama kali ketemu atau first impression Abang, Neng dan Ibu nih. Dan ini teh berapa menit nih? Oh masih 30 menit kita ngomongin epic moment nih, kisah
keluhnya kalian selama ini di Lengkong, ada nggak? Mau ceritain hal konyol, mau ceritain pedihnya di Lengkong, pokoknya salah satu aku kasih berapa ya, 5 menit lah ceritanya ya. Mau ceritain apa, bebas, mau yang sedih atau yang bahagia lah gitu. Dari siapa dulu ya? Siapa dulu ya? Mang Ajang dulu. Oh boleh, dari Mang Ajang. Ada nggak satu epic moment di Lengkong nih selama kerja yang sampai saat ini Mang Ajang ingat? Soalnya ini suhu Lengkong. Ada kan momen tuh, ada nih laga pedagang. Nah, boleh diceritain momen gitu? Ya kalau itu mah Langsung nih dari Mang Ajang. Cerita itu gimana Mang Ajang? kayaknya Atau enggak saya dahuluin dulu ya. boleh. Nah, gini, jadi di bulan Ramadan tahun ini 2024 kita tuh ada satu momen waktu lagi nyalse gitu ya. Ada pedagang lain tuh punya motornya tuh emang motor berisik lah, motor gandeng. Suka ngegerung wae ya, suka lewat ke lapak-lapak kita. Iya, masalahnya tuh bukan sehari 2 hari, tapi setiap hari pas bulan Ramadan tuh. Nah, di satu hari itu si Yuda tuh bawa teman punya motor sama gandengnya gitu. Dikompor gak sama si Yuda, hayu laga pedagang gitu. Orang komporan anu sok nusok lintas gitu. Saha nu daek pek nate si Mang Ajang. Nah kunaon bet mau Mang Ajang sok caritakeun. Nah, kenapa bet mau, emang lagi kayaknya posisi di situ lagi campur aduk unek-unek gitu, pengen ngawarin. Nah kebetulan awalnya nawarin dulu ke Uso kan. Nah Uso, Oh iya si Usonya awalnya ya budak letik we. Karena dia nggak mau, udah tahu juga karakter yang pengurus Lengkongnya juga. Nah, kalau Ajang kan emang belum tahu. Betul. Nah, Ajang emang mantap mau teh, emang pengen nyindirnya ke pedagang itu. Awalnya kan. Awalnya kita tuh mau nyindir si nusok nagerung. Terus? Udah dicobain lah ke atas, Ajang ngebut. Pas balik lagi juga ngebut. Nah, udah kita parkirin deket pinggir lapak kita sendiri, di ayam goreng bunur. Iya. Nah, berapa menit nggak lama. Kemudian datang kucuk satu motor nih, satu FU. Sama juga dia berisik knalpotnya juga betul. kan. Tapi pelan dia tuh. Nah, nanyain. Nah, baru datang nggak nanya, nggak ada sudah was-was gitu. Ini siapa nih? Oke, terus dateng lah satu yang pakai motor FU. Udah itu dia bilang, mana cina ini yang tadi ngejalanin motor ini. Udah ketemu tuh motornya tuh. Udah mau disamperin, datang lagi. Dua motor. Satu motor dulu. Motor NMAX. Beat dulu. Oh, Beat dulu. Iya, oke. Beat yang laga pedagangnya. Oh iya, itu yang kita pingin sepet itu. Nah, datang sama pengurus sama pokoknya yang keduanya itu pas pakai motor yang kalau di ini mah apa sih itu teh? Rajanya. Yang kebutan pakai motor itu teh datang si pelaku. Oh, pelaku motornya pelaku makanya datang dipakai sama cuman dipakai si pengurus. Udahlah datang lagi ke geduknya. Jangan emang nggak tahu gitu kan, belum tahu ini siapa gitu yang datang. Efek teh pengurus 3 motor itu teh pengurus semua. Kagetnya juga itu ketuanya. Kalau sekaligus itu ketuanya langsung turun gitu. Ya kalau mikirnya kalau emang mau ngomongin cuman satu aja juga cukup sebenarnya mah. Datangnya 4 3 motor. Alhamdulillah kita bisa nge-handle. Cuman emang kalau misalkan itu ke
keganggu kerjaan kita, soalnya itu udah di luar kerja juga, Iya, mata berani kita bikin kayak gitu, pengen kejadian gitu Bu. Emang udah di luar kerja gitu kan, kalau masih di dalam kerja kita iyalah kita nggak berani lah ya, berani, karena gitu kan. bisa ngelembet ke si abang gitu. Kita jaga dari situnya juga lah. Harus jaga baik lah kalau soal itu. Benar, itu harusnya kita nyenggol lapak sebelah. Salah yang malah yang benang mah Ketuanya. pengurus utama yang kesenggol. jadi faktanya kan lapaknya tuh di sebelah kanan ya, Iya. dan di sebelah kiri itu emang lagi pada minum. Yang kena sepetnya mah yang kiri, yang sebelah itu epic momennya, epic moment Mang Ajang lah ya, itu bisa dibilangnya di Kan kalau kata Bang Abai mah dem menghanyutkan. diam-diam menghanyutkan, sekali skill 3 pengurus yang datang Langsung langsung di ulti. Itu sih. Itu epic moment Mang Ajang ya. Mang Uso sekarang ada nggak epic momennya? Momen apa dulu nih? Sedih atau? Bebas, pokoknya Ya, yang ingat sama Uso di lengkong di. Kalau momen-momen lucu ya, Boleh bebas. waktu ngedorong nih ya, waktu ngedorong roda. Kan di situ teh awak Uso kecil nih, kebagian ngedorong roda yang besar. Kan itu nggak kelihatan. Ya udah di situ teh Uso ngedorong. Nggak tahu di pas mau nguntas, nggak tahu ada orang di situ teh. Ya udah jalan Uso teh nggak lihat pinggir kanannya gitulah. Nah di situ nggak tahu ada yang mau nguntas juga motor. Kesenggol sama Uso teh. Terus di situ teh ada belak-belakan gitulah, kayak mau dilawan, dah itu aki-aki. Ya aki-aki. Dari situ teh Uso emang salah ya di situ teh. Ya udah minta maaf. Di situ teh untungnya teh nggak si kakek-kakek sama si nenek-nenek teh nggak turun. Cuma nanyain itu motornya nggak apa-apa. Ya udah Uso bilang aja nggak apa-apa Pak. Nah, pas dia maju nggak tahu itu di belakangnya songek. Songek itu apa? Jadi kayak belah gitulah si lampu. Retak. Ya. Oke. Nah di situ pas pertama lucu-lucunya mah pas bareng ngedorong sama Abai. Dari situ ada cewek. Oh, Dia iya. kedorong ya pantatnya. Saya nyenggol pantat Nah, cewek. kan di situ Itu juga ada Abai, Uso sama Ajang. Nah di situ teh pas ngedorong Abai yang duluan, Uso yang belakang. Dari situ teh Uso teh pas waktu mau lihat ke kiri, pas mau lihat lagi ke kanan, di situ ada yang belak-belakan. Kira itu siapa? Pas itu ada Abai dimarahi. Iya betul. Dimarahinnya teh lucu banget, aduh. Oh ada. Ya di situ teh, gak tau pas di situ, nah itu emang salah si tetenya ya. Mau itu teh diam di pinggir, Diam tapi di tengah, itu mah Di bukan di tengah. pinggir kan ini. Jadi dia mau nurunin barang cuman salah. ya. Iya, Salah tolnya si teteh, pantatnya kenapa? Betul, pantatnya maju teuing. Kesenggol di situ. Kesenggol. Sama Abai marah-marah. Ngegeplak lah karena udah gyoza teh. Gyoza. Bisa lihat gak? Ya nggak bisa, saya kan lihatnya ke kiri bukan ke kanan. Ini pantat saya sakit. Terus Abai itu bilang, ya Bu, maaf teh, maaf. Bukan maaf, kamu bisa tanggung jawab kan ini pantat saya sakit. Tadi situ teh kirain teh ada cowoknya kan di situ ya, Bay. Ada cowoknya di situ teh, kirain teh cowoknya akan membela. Iya, membaca rupanya. Ya, rupanya teh dia ketawa-ketawa lah lihat Ya, nyong HP. diam sih. Malu lah kayaknya mah malu. Karena tahu yang salah tuh bukan saya, Ya. tapi dia. Iya. Terlalu ke tengah teuing. Pas beberapa ini mau ke jalan ya, ke jalan terus ketemulah Mamen. Dari situ teh Mamen, aduh kocak-kocaknya Mamen ya. Iya. Lagi ngedorong, malah ngobrol sama temennya yang kerja di Simantan. Gak tahu di situ tuh ada mobil. Dari situ teh ngedorong lah si Mamen teh ya. Ngedorong, ngobrol. Betuk gue ya. Pas ngobrol teh, Sandi teh langsung ngomong, "Kenapa, Men?" Tuh nanaon so pas melong si Mamen teh ya ke kanan. Gak taunya ada gelutuk-gelutuk itu kaca sama mobil. Kok Ya, kaca sambil mobil. Woi, mantap tuh. Dari situ tuh Usa tuh diem dulu ya. Main ke di tas udah di situ lah. Itu mau urus sama Maya ngobrol sama. Langsung Usa teh ngomong, "Men kenapa? Ya itu saw si Nakatobro
Sina si ibu nanti belak-belakan sina gini ngomong, sina ini kecesibannya gimana sina harus ganti rugi. Terus si Mamen langsung ngomong lah, Bu ini bisa digini-gini lah si Mamen. Langsung dipasang. Ya dipasangin lah, Bagi was-was di ya, bagi was. dipasangin sama si Mamen teh. Pas itu si Mamen teh ngomong, Bu ini nggak apa-apa. Pas ngomong nggak apa-apa gitu, tengah dijawab lah sama si ibunya teh, gara-gara judes lah. Nah situ berangkat lah. Pas berapa kemalaman, si Mamen teh kan dibunuh ya, backupan sama Uso kalau nggak salah mah. Ya backupan sama Uso, di situ ada yang beli. Jam berapa ya, pukul berapa itu teh? Mau kemalaman lah, mau jalan ke jam 10 jam 11. Mau ya. Abis itu teh, di situ teh nasi teh ya, abis. Ya lucu-lucunya. Stop itu. Ya itu momen yang itu langsung aja kita ke Mamennya. Itu pelakunya ya, itu point of view-nya langsung ke narasumber ini. Berarti itu momennya kita langsungin aja ke sini ya. Mas Mamen, kita mah mendengarkan lah ya momen-momen ceritakan momen-momenmu di Lengkong khususnya di SMA 7 nih. Mau aku kasih tahu nih ininya. Boleh. Yang pertama kenapa Anda sial mulu? Kedua boleh yang sial dulu. Oke. Kalau sial sih semua orang juga gak mau sial. Iya, cuman betul. ya karena mungkin ceroboh dan emang tidak hati-hati Dan hiperaktif ya. Nah, bukan hypersek ya. itu mah jauh lah. Itu mah dari yang belakang aja. itu. Epic moment khususnya kalau untuk di Bunur dan Gioja sih banyak. Pernah suatu saat di bulan puasa Yang tadi ini ya, kita lanjutin. di bulan puasa saya tuh lagi cari nasi karena di Bunur udah habis stok nasi. Beli waktu itu tuh beli 25.000 dikasih uang sama orang. Men beli nasi siap. Saya cerita udah beli, pas balik lagi ada teman manggil. Ya saya ya, "Woi, kemana?" Biasa. Enggak ya, pas ngeliat ke bawah sih nasi teh geus kieu. Dibalik. Ya kalau mesti balik. Di situ pelanggan udah banyak yang komplain. Dan untungnya ya sama pahlawan kita ya, Ibu Sonya. Ibunya itu. Sudah dibersihin ya. Ya kayak gitu akhirnya udah selesai. Dan ada satu lagi epic moment di suatu malam minggu. Pengakuan dosa ini. Ya, itu. Boleh. Ini yang paling sial sih. Ini belum pernah diceritain kan, hanya kita berdua yang tahu ya. Oke. Karena kalau abang tepira ibu tahu itu bahaya banget. Ajang juga nggak tahu ya. Ajang juga nggak tahu nih. Belum tahu. Oke, pengakuan dosa. Kesini ngobrol gini pengen tahu. Pengakuan dosa dan epic moment. Waktu itu kebetulan hari Minggu mau ngambil ayam. Ayam yang baru diproduksi. Iya, baru diproduksi guys. Baru. Dax. Masih hangat. Di situ bawa ayam tuh 40 biji. Pakai box. Box itu aman dari kosan ke SMA 7. Mik berpikir dijingjing ya lah dan mau murah tadi soalnya dijingjing. Dan tidak tahu lah nggak kejadian pas ngelebat motor jor murah lah di kejadian itu saya kontak mata dengan anak Gioja khususnya Abai dengan Uso. Iya. Dan dia malah ketawa Bukan ketawa jadi Cuma lucu aja. Ya, jadi pas kejadian gubrak itu ya si Uso lagi Ngeresekin ngeresekin Gioja, saya lagi ini ciri oil. Dua-duanya orang jeung si Uso tuh langsung ke arah sumber suara ngelihat ke kiri, set ada yang ngelihat kita juga. Kirain teh yang jatuh motor. Iya, Pas dilihat teh, oh iya teman kita lagi kesusahan. Soalnya si box itu tuh udah ada di tanah. Ya, sama si ayamnya tuh gelutung. Terus lanjut. Karena udah jatuh saya pungutin dulu ke box saya di kelapak bunur lagi dan tidak tahu saya bersihin dulu ya karena itu mau dijual bisa lebah besi. Saya di bawah bari cingogo
Si ibu Belum nanya, Oh, masih, belum. masih aman. masih aman. Cuman ibu pas bilang, men lagi apa? Ini langsung ke sini nih. Iya, biar ibunya nonton. Iya, Biar ibu nonton. Gak mungkin saya ngomong karena ibu bukan marah ya ini mah ya kayak marah lah karena saya selalu siap. Udah capek ya, udah capek. Udah capek ya sudah, saya tuh bilang ini bu lagi apa sih Hitung. itu teh? Oh iya, saya lagi ngitung ayam, takutnya ada yang kurang atau bisa ada minusin itu lah ya. Padahal saya lagi nyuci ayam. Biar tidak ada tanah sedikit pun dan tidak ketahuan, meskipun itu ada hitam-hitam sedikit lah tapi gak ketahuan. Vitamin itulah vitamin. Dan akhirnya ya singkat cerita sudah bisa dijual, Iya. sudah layak. Sudah ya, sih. jadi itulah pengakuan dosa Nah, dan iya. epic moment ya. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang Satu lagi. mana? Sok boleh. Itu momen yang saya kan ngambil barang ya. Ngambil barang di situ teh sama Siti. Ada Siti kan di kosan. Nah di situ teh Siti ngomong. Pas saya mengambil kado, di situ teh saya kaget. Kenapa kado di bawahnya ada darah? Ya, di situ kan momen lagi beres-beres di depan. Nah, di situ momen tadi kasih tahu sama si Iting. Kayaknya mah men itu kado ada ketihan. Nah, di situ pas Usong ngedorong, momen lah nyamperin. Bisik-bisik ke Usah teh. So, pisahin lah yang ketihannya mah. Bisi si ibu ayah, bisi marah. Udah sama Usah teh dipisahin gitu teh, kirain teh mau dijual sama si Mbak teh, mau dimakan. Terus itu dibawa ke kosan, dicuci. Dicuci. Walah, Dicuci. pengakuan dosa lagi. Nah, di situ teh kan saya kan sering kan sama si Mamen ya, bisi ketahuan kan, bisi Mamen kena, Usah juga kena. Iya. Ya udah disumpet-sumpetin lah dosa itu teh ya. So jangan bilang lah keburu si ibu datang, dari situ aman. Yang ketihan yang dicuci sama si Mamen teh alhamdulillah kejual. Ya disitulah kita beruntung lah ya men ya, ada yang beli. Ada yang Dari beli. situ teh Mamen teh langsung keduhung lah. Ah kemang hayam kade habis saya geja deui. Bisa apes deui. Dan untungnya bukan barang utama. Tah. Bukan aja. Iya. Untungnya Ya, jadi aman lah, aman. Aman. Dah segitu aja lah singkat. Sama banyak sih epic moment si Mamen ini ya. Salah satunya dia itu penasarannya minta ampun ya. Ya pasti itu malah Ada bau sedikit itu kita bilang udah bau. Ya. cuman Ya penasaran. jadi gimana? Ya saya cium. Saya cium terus Mau muntah. Muntah. oke Oke. baru nyadar gitu bau. Nyadar, ya. Nah terus di situ satu lagi ya. Momen lucu itu mah ya. Kita kan Sandi lagi ngambil motor ya. Momen datang tuh di situ tuh ada yang parkir lah, cewek dua ya. Kalau nggak salah Momen juga tahu ya men ya. Nah di situ tuh Momen mau parkirin, nggak tahu perutnya sakit lah ya, keluar lah bukur udara teh ya. Udah nggak tai teh. Ya bukan bayi, Oh, angin yang selebel lah ya. Dari situ teh kentut dia teh ya, kentutnya teh bagus lah, pet ya. Terus dia teh nuduh ke Usah teh, Usah kamu tongit, Usah mana gitu. Dari situ dah yang parkir cewek itu teh lihatnya teh ke Usah, disangkanya kan Usah yang itu. Dan si Mamen lain orang, Usah itu terus lah si Mamen teh. Nah, beberapa sikat ada warung lah si warung gitu. Itulah udah langganan Mamen lah. Iya, si madam ya. Madam lah. Nah, terus di situ teh ada anaknya teh lagi nungguin airnya ibunya. Dari situ mau Usah sama Mamen teh sama-sama ngambil air, ya udah ngobrol-ngobrol men, ada anak nih. Si Mamen teh diajak heureuy. Bahan gitu lah. Ini teh Usah teh balas dendam lah enaknya gara-gara gitu, Kejadian itu. Di situ datanglah ibunya, si madam-madam itu teh. Usah langsung ngomong, "Madam, ini anaknya diheureuyaan nih si Mamen." Ngambek lah di situ teh. Aing carek kan. Ngambek, si anak aing lah diheureuyaan. Naon di sieu madam aing mah teh diheureuyaan. Amun bahasa kita malah ya. Naon madam da teh diheureuyaan. Muka merah lah gimana lah. Iya. Langsung ngomong ke Usah. Dari situlah Sandi balas dendam ke Mamen teh. Dan ya itu ya banyak ya Banyak lah. momen-momen si Momen-momen. sebenarnya si Mamen tuh. Ya. Sama terakhir ini mah.
Jadi sempet dia tuh pede diliatin. Ya. Diliatin cewek-cewek. Ya. Rupanya tuh singkat cerita tuh dia make pin. Pinnya itu pin LGBT. Dikiranya mah bagus, Dikiranya bagus, rupanya Rupanya itu pin gay. oke. Itu dan ada lagi. Ada lagi lah momen lagi. Terakhir ini mah, terakhir. Sempet nyium kursi. Ya, Kursi pelanggan ya. nyium bool cewek. Ya oke. Terakhir ini cerita terakhir, Sob. Jadi waktu itu ya saya emang orangnya sange. Jadi Momen ini terkenal sangean. Jadi penonton yang di sini Abah kalau ada cewek yang mampir ke Lengkong berhati-hati ya sama Mamen. ada cewek duduk ya, lumayan lama sih, lumayan lama. Bukan lumayan lama lagi, itu Lama dari sih. sore sampai mau closingan. Ya emang lama. Emang bagus sih, cantik ceweknya, suka. Celananya juga segini nih. Ya betul lah. Singkat cerita lah, saya kemalamnya saya ngomong, "Ih bener edit apa ini dicium mah cantik dan bangkuna sigana gelis bawa lagi sungit caranya." Singkat cerita dia mau pulang. Dia momennya lagi main HP, Abah ngasih tahu, "Men, itu nggak balik." Saya tidak tahu ya. Saya ambil kursinya, saya cium. Pas ya saya lihat ke belakang, Peragain dong, peragain lucu. ya gini kursi, saya gini nus-nus. Teksnya tuh Saya lihat belakang udah tidak ada siapa-siapa. Pas saya lihat ke depan, ke kiri. ke kiri, orang yang duduk di situ ngeliatin saya lagi nungguin rem. Dan saya langsung kabur ke Bonur, karena saya malu. Saya juga malu ngelihatnya. Jadi saya kabur juga ke Bunun. Itu epic moment pisan. Ya, itulah. Oke. Ada satu lagi Abah. Ini mah lucu. Udah ini mah ya terakhir. Ya oke, terakhir ya. Kita kan lagi beberes nih sama si Mamen. Si Mamen bagian mengambil cocolok lah kabel gitu. Gak tahu ditarik, kesal atau gimana ya. Ditarik, gak tahu si kabelnya merilit. Merilitnya kirain teh ke pinggir, pas itu ke mulutnya. Ya. Oh, kecatok. Ya kecatok sama si bebenul colokannya teh. Ya paling ini tuh swing lah, jeding lah namanya, jeding. Jeding. Tadi situ teh Mamen curang cileng ya, bisa ada orang pas itu teh pas lihat ke kiri nggak ada, ke kanan pas itu ke kanan ada Uso. Aduh si Uso cina kunaon sama Uso teh ditanya Mamen kunaon, ya cing sok swing. Swing. Saya jeding kunaon, oh cenah jadi sugan teh mana teh nempot. Dah di situ lah lucunya teh. Oke, sebenarnya masih banyak ya karena cuman terkenal oleh waktu. Ya. Jadi ya ini sedikit yang masih kita kita ingat lah ya. Kita ingat, kita pengen jadi kenangan-kenangan. Jadi kenangannya. Jadi oke. Udah 52 menitan lah. Ya. Ini tuh masuk ke closingan, penutupannya tuh ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya tadi dari saya, orang bertiga ini itu adalah salah satu bisa dikatakan juga bagian hidup dari Gyoza 234 dan ayam goreng Bunur gitu ya, selama kurang lebih ya 1 sampai 2 tahunan gitu di jajaran SMA 7 ya. Kita tuh terhalang oleh Krepes, Baby Crab sama Cibrut ya, 3 pedagang gitu. Dan ya sebenarnya juga semua satu jajaran itu juga ada momen-momennya, tapi ini kan lebih kita yang lebih dekat gitu kan, dan satu dundungan juga. Terakhir kesimpulannya, terima kasih sudah memberikan momen-momen yang ada di Lengkong gitu ya. Jadi orang pun merasanya bukan sebagai kerjaan di Lengkong teh, tapi sebagai tempat mencari uang dan mencari kawan dan juga enjoy lah di sana gitu. Karena tadi banyaknya kenyamanan di lingkungan jajaran 7. Dan terakhir itu ada saran. Saran-saran ini tuh beda dengan saran pada umumnya. Sarannya itu ditujukan kepada kalian semua nanti di masa depan.
entah itu kalian nanti sukses ataupun kasarnya mah kalian gagal, saran-saran ini akan ditunjukkan kepada kalian masing-masing. Nah ini serius nih, momen serius terakhir. Oke, yang mau pertama siapa? Ngadap ke kamera, silahkan beri saran kepada anda diri sendiri. Siapa? Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Tadi entah itu mau sarannya ketika kamu sukses, jangan sombong atau apapun. Entah itu kamu sedang ada di fase terendah, Ya. mau saran apa untuk kamu? Siapa yang duluan? Dari aneh lah. Oh boleh deh Momen, boleh di tengah sini Momen. Ya. Ini bawa mic-nya. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Berkaca. Boleh lah gini. Saran ada dua saran. Yang pertama ketika kamu sedang sukses, Ya. ada saran untuk diri kamu sendiri. Yang kedua baru ketika kamu sedang down, sedang di titik terendah. Sigap presiden. Ya. Berkaca. Wawancara. Oh, saran untuk diri sendiri buat saya Mamen paling ganteng di Lengkong. Anjing. Oh, serius. Saran apa teh, Pak Jan? Saran ketika kamu nanti di masa depan sukses. Lagi ngedown atau naiknya. Saran Sukses dulu. sukses dulu. Saran untuk buat saya sendiri kalau nanti saya sukses, semoga terkabul. Kalau saya sukses nih, saya sudah mempunyai cuan yang lebih banyak, pekerjaan yang lebih banyak. Insya Allah saya juga tidak akan melupakan momen-momen ya bersama anak-anak jajaran Lengkong 57, karena saya tidak akan melupakan tuh banyak saya epic momennya, banyak kenangannya, entah itu keluh kesahnya, mungkin keluh kesah atau apa pasti ada, cuman karena kebantu orang-orangnya yang baik dan tidak garing, banyak yang satu frekuensi, tidak apa betem-betem lah ya, saya itu tidak akan melupakan hal segede itu, karena saya tuh mulai dari sini tidak akan langsung ke atas, dan saya tidak, ya mungkin untuk beberapa waktu kalau misalnya saya sukses, saya bukan melupakan tapi tidak belum cukup waktu luang mungkin. Terus untuk saran saya Ketika di titik terendah, mungkin saya tipikal orang yang gampang menyerah saya tuh, tapi ya mungkin nanti ke depan orang-orang inilah yang bisa membantu saya, mungkin juga. Amin. Dan mungkin ini salah satu buat kalau saya nanti down itu, saya bakal flashback gimana saya dulu mencari uang dari pertama kerja, ya mungkin sebelum orang-orang ini juga ada, tapi saya khususnya untuk kalian di sini, ini yang akan bisa membuat power saya untuk tidak mudah menyerah. Ya mungkin salah satunya mengingat hal momen kayak gini. Terus satu lagi apa? Udah? Ada lagi? Udah. Oke lanjut berarti. Assalamualaikum. Oke. Siapa? Mau siapa dulu? Apa ini momen apa? Saran ketika kamu nanti kasarnya mah kamu orang di masa depan bakal jadi bos Gyoja gitu, dan sarannya apa untuk diri sendiri, silakan Iya. Ya saran nanti suksesnya Uso ya, Sandi lah disebutnya. Sandi cita-cita pengen lah jadi pengusaha bisnis di mana-mana cabang gitu. Dari kecil waktu masuk sekolah Sandi udah bercita-cita pengen punya bisnis sendiri. Insya Allah kedepannya bisa tercapai. Ya itu juga bisa membantu derajat kedua orang tua saya lah. Kalau itu mungkin jalannya sukses semua orang tidak tahu, karena yang di atas yang tahu. Ya kedepannya Sandi mencoba untuk cita-cita Sandi bisa tercapai
mungkin itu beberapa hari atau beberapa bulan kemudian atau gimana, dari rezeki mah kita nggak ada yang tahu. Ya mungkin aja kita Sandi bisa punya cabang kayak makanan gitulah kalau ininya mah. Ya momen-momen ngedown emang semua orang pasti ada lah yang ngedown gitu. Di situ Sandi tidak akan terlupakan momen-momen waktu Sandi masuk ke kerja waktu Sandi yang dijalani. Mungkin pasti adalah ngedown pengen cita-cita terkabul. Ya karena ekonomi lah. Kalau ini ya mah. Ya saran Sandi buat teman-teman kayak Sandi aja. buat Jangan Sandi. buat teman-teman. Ya udah kalau Sandi mah itu udah cukup. Ini mah buat saran teman-teman kalau nggak usah. Ini saran Oh, untuk udah. kamu. Untuk kamu di masa depan. Masa depan. Udah itu aja. Udah, itu aja. Oke, kalau begitu. Terakhir Mang Ajang nih. Silahkan Mang Ajang. Awas. Saran Mang Ajang ketika Mang Ajang insya Allah sukses, amin. Gitu ya. Dan ketika Mang Ajang gagal dalam kehidupan ataupun apapun itu di kedepannya apa untuk insya Allah gitu ya, ketika nonton ini naik lagi itu apa? Kedepannya kalau misalkan dikasih rezeki sama Allah, disuruh udah sukses gitu, punya usaha sendiri, kita harus tetap rendah hati, harus lihat ke bawah juga yang kesusahan, kita saling bantu karena kita juga bisa kayak gitu start sukses di masa depan. Kita pasti ada tahap-tahapnya juga, nggak mungkin kita langsung punya usaha langsung kita jadi bos kayak gitu. Pasti kita ada pengalaman buruknya juga, dan sampai sekarang juga pengen kayak bapak sendiri gitu, yang tidak pernah melupakan walaupun sakit atau apapun masih tetap bisa kerja. Nah itu motivasi buat Kak Ajang sendiri, buat emang Ajang kakak paling gede gitu cowok ya. Gimana caranya ntar kalau bisnis udah sukses, kita jangan melupakan yang udah bisa bantu kita naikin derajat orang tua juga, itu yang lebih penting. Makanya kita harus selalu iniin ke orang tua, kalau mau pergi mau kemanapun kita harus izin dulu ada ke dua orang tua kita. Itu sih kunci kesuksesan kita. Nah kalau buat diri sendiri, kalau misalkan lagi ngedown, berjuanglah terus, harus bersyukur kalaupun pendapatan kita sedikit. Kalau emang kita lagi di bawah, kita harus lihat lagi ke di bawahnya lagi. Kita harus jangan segini mah cukup, jangan kayak gitu. Harus bersyukur aja, lanjutin sama tetap semangat juga. Malahan sampai sekarang pengen ngebaikin ekonomi keluarga juga gitu, biar bantu orang tua juga, adik-adik juga. Hampir tiap pulang kerja lagi juga, itu karena motivasi dari di keluarga, lihat ke keluarga juga. Itu sih buat saran Ajang sendiri gitu, ke diri Ajang sendiri. Makanya kenapa Ajang suka udah pulang kerja kok kerja lagi. Kalau dipikir-pikir emang kayak gitu cari apa gitu kan di dunia, nggak ini maksudnya maksa kenting gitu kan, cuman karena kebutuhan ya jadinya gitu. Tapi mudah-mudahan dari sini bisa jadi support buat kedepannya, bisa sukses semuanya sama Ajang sendiri. Itu sih. Oke, terima kasih teman-teman, boleh kumpul dulu. Oke. Begitu jurnal Cilukba
Cerita Luka Bahagia Barudak season pertama bab kelima ya, dengan narasumber ini Mas Mamen, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Atau Mas Alip, Mang Ajang atau Payana, terima kasih. Mang Uso Ya. atau Pak Sandi Setiawan, terima kasih. Terima kasih juga. Sudah ada di Jurnal Cilukba. Semoga setahun sampai 2 tahun momen ini terabadikan ya, dari berapa ya, sejaman waktu kita syuting ini gitu ya. Semoga nanti kedepannya YouTube masih ada, terus video ini masih ada. Semoga tadi momen dan saran dan cerita-cerita dari kalian bertiga itu bisa jadi kenangan di masa depan. Sampai jumpa di bab berikutnya dalam podcast Cerita Luka Bahagia Barudak alias Cilukba. Kami Barudak jajaran SMA 7 pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Oke, Mang Sandi. Well. Well.